Shalom semua. Sekali shalom. Sarapan belum sarapan shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa kayak biasa banget gitu ya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Bukan karena keadaan kita luar biasa mungkin. Tapi karena ada Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah hari ini saya akan melanjutkan. Oke, terima kasih tim. Sampai lupa gitu ya. Maafkan. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah saya di Jumat Agung. Siapa yang datang pas Jumat Agung? Siapa yang gak datang? Cuman 2 orang gitu ya. Jadi kalau belum dengar bisa dengar di YouTube kita gitu ya. Jadi gue percaya gini. Datang tapi belum tentu ingat. Kita uji gitu ya. Teman-teman masih ingat, Bapak Ibu semua masih ingat apa 3 poin yang saya berikan pada saat Jumat Agung? Tuhan menebus kehidupan kita. Tuhan bayar kehidupan kita. Tujuannya apa? Yang pertama apa? Yang benar dapat coklat. Jangan buka catatan tapi ya. Itu pun kalau mencatat gitu ya. Yang pertama apa? Dari 3 poin. Yang pertama dampak salib Yesus buat kita. Yang pertama adalah menebus kita dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua membawa kita kepada Bapa. Yang ketiga memampukan kita untuk mati terhadap dosa dan hidup di dalam kebenaran. Kalau lupa kita mulai dari situ aja gimana? Jangan jadi 2 jam nanti khotbah gitu ya. Tapi setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita kerjakan? Karena saya percaya gini, ketika kita diselamatkan sama Tuhan, pada Jumat Agung kemarin kita bahas, kita belum mati, setuju ya? Kita masih hidup. Nah pertanyaan gini, ketika kita hidup, hari-hari ini apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Nah hari ini makanya temanya adalah Divine Calling. Ada panggilan buat kita semua, bahwa kematian Yesus di kayu salib memberikan kita sebuah tujuan hidup, memberikan kita sebuah panggilan yang bukan hanya harus kita ketahui, tapi harus kita lakukan dalam kehidupan. Makanya 2 Korintus 5:15 katakan, dan Kristus telah apa? Mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, siapa yang masih hidup? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk. Saya lagi berbicara dengan orang-orang yang masih hidup, amin. Orang-orang yang masih hidup katakan apa? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tujuan Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Saya mau bilang gini, salib bukan hanya menyelamatkan kita dari sesuatu, tapi untuk mengerjakan sesuatu. Salib tidak hanya membuat kita selamat. Salib tidak hanya mengembalikan posisi kita yang semula. Salib tidak hanya gini, memberikan kita kepastian bahwa kita punya akses langsung sama Bapa. Tapi gini, salib mengharuskan kita mengerjakan sesuatu berkerajaannya. Makanya 2 Korintus 5 tadi katakan kita gak bisa hidup buat kita sendiri lagi. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu, ada panggilan besar yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Makanya saya catat, kita ditebus dengan harga yang mahal. Bukan hanya kita berharga, tapi karena ada tujuan yang besar yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah tujuan yang besar itu bukan hanya diberikan kepada hamba Tuhan di depan. Bukan. Tujuan yang besar bukan hanya diberikan sama pemusik-pemusik yang melayani volunteer. Bukan. Tujuan yang besar diberikan sama orang yang masih, apa tadi 2 Korintus? Masih hidup. Dan hidupnya yang sudah ditebus. Tujuan besar yang diberikan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita hidup menghidupi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saya menemukan ada begitu banyak orang Kristen yang sudah diselamatkan, sudah di gereja, sudah melayani, tapi belum hidup di dalam panggilannya. Ada yang merasa hidupnya membosankan? Ada yang hidup rasanya kok kayak bosan gitu ya. Setiap hari melakukan hal yang sama, bangun pagi, kita nyalain motor kita, mungkin kita nyalain mobil kita melakukan rutinitas yang sama, kita melakukan aktivitas yang sama, kita kena macet di jam yang sama, kita pergi kerja di tempat yang sama, kita pulang kerja di hari dan jam yang sama, gajian tanggal 25, habis tanggal 2 gitu ya. Kita melakukan rutinitas yang sama terus menerus, dan hari-hari ini saya menemukan ada begitu banyak orang percaya yang bosan hidupnya, yang tidak bergairah hidupnya. Dan saya menemukan alasannya adalah Amsal 16 ayat 4 katakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Pertanyaan orang-orang Kristen yang hari ini hidup, kita menghidupi tujuan ini enggak? Karena kalau enggak, saya jamin hidup kita jenuh.
Saya jamin kehidupan kita mengiring Tuhan, perjalanan kita bersama dengan Yesus adalah perjalanan yang membosankan. Kita masih datang beribadah, kita masih ke gereja, tapi nggak bergairah. Kita masih duduk di tempat yang sama, tapi yang kita kerjakan adalah rutinitas yang lama-lama jenuh dan membosankan kita semua. Kita masih bekerja mungkin, tapi nggak ada gairah di sana. Kenapa? Tempat kerja kita harusnya avodah. Apa artinya? Kita bekerja sama seperti itu untuk Tuhan, tapi udah gak ada kayak gitu-gituan lagi. Kenapa? Karena kita gak menghidupi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih berumah tangga, hubungan kita sama istri mungkin masih baik-baik aja. Tapi gini, jenuh, tapi gini, bosan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak mengerti apa tujuan pernikahan di dalam kehidupan kita. Jadi tegang ya. Tapi itu yang terjadi. Bener gak sih? Ada begitu banyak orang masih hidup sih, tapi bosan, tapi garing, tapi jenuh. Tapi hubungan suami istri udah gak hangat, tapi pekerjaan cuma rutinitas dan lain sebagainya. Hari ini kita mesti menemukan dan menghidupi panggilan Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita akan belajar. Ada 3 hal yang iblis takuti. Dia paling takut pada saat kita hidup. Yang pertama apa? Ketika kita menghidupi tujuan Tuhan. Yang kedua, ketika kita hidup dalam kebenaran yang memerdekakan. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam potensi yang Tuhan berikan. Iblis mulai gemetar, iblis mulai takut ketika kita mulai menghidupi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Iblis mulai gak senang ketika kita mengerti tujuan kehidupan kita dan kita mulai menghidupinya. Dia akan berusaha mengganggu konsentrasi kita, dia akan mengganggu fokus kita supaya gini, kita menghidupi tujuan hidup kita pribadi, bukan tujuan hidupnya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya 2 Korintus 5:15 jarang kita baca, benar sih? Kita ditebus apa katanya? Supaya kita yang masih hidup, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Coba kita berkaca hari-hari ini. Kita hidup hari-hari ini, di dalam kehidupan ini, untuk dirimu sendiri atau untuk tujuan Tuhan. Kita melakukan semua aktivitas kita melakukan semua pekerjaan kita. Pertanyaannya adalah untuk tujuan Tuhan atau untuk tujuan kita pribadi. Apa tujuan hidup kebanyakan orang? Suksesan? Ada yang pengen sukses? Gak ada yang mau gagal. Kita semua pengen sukses, setuju? Siapa mau kaya? Ada yang mau miskin? Gak ada lah pasti kan. Dari muka-mukanya tampang kaya semua gitu ya. Ada yang mencari kebahagiaan? Kita semua pengen bahagia, setuju? Pernikahan pengen bahagia, pekerjaan pengen bahagia, dan lain sebagainya. Kita mengejar ini semua. Kita mengejar makna. Dan ternyata yang kita selidiki adalah yang punya tujuan ini bukan cuma orang percaya. Orang di luar sana juga sama. Mereka juga punya tujuan hidup yang sama, pengen hidup sukses, kaya, bahagia, dan bermakna. Kalau kita tujuan hidupnya sama kayak orang kebanyakan, makanya salib Kristus harusnya tidak kita hidupi hari-hari ini. Saya bukan bilang berarti kita gak boleh sukses, bukan. Saya gak bilang bukan berarti kita gak boleh kaya, bukan gak boleh bahagia, bukan. Kita juga mencari ini semua, tapi harusnya keempat hal ini bukan menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Karena fokus utama dalam kehidupan kita bukan sukses versi dunia, bukan kaya versi dunia, bukan bahagia versi dunia, bukan bermakna versi dunia. Tapi kita mau lakukan itu semua, pusatnya adalah Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Ketika kita gak sukses, kita gak menyalahkan Tuhan. Ketika kita belum kaya, kita gak menyalahkan Tuhan. Hari ini kelihatannya hidupnya belum bahagia, kita gak menyalahkan Tuhan. Kenapa? Kita taruh Tuhan dan kebenarannya sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadikan ini sebagai pengejaran dalam kehidupan kita. Kita gak jadikan ini semua menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, tolong dibantu. Nanti kita akan belajar apa tujuan orang percaya yang seharusnya kita punya gitu ya. Tapi di dalam perenungan saya menemukan ada 2 tipe orang Kristen. Katakan 2 tipe. Nanti kita lihat kita tipe yang mana. Tipe yang pertama adalah menggunakan Tuhan untuk tujuan hidupnya. Tipe pertama apa? Menggunakan Tuhan untuk tujuan hidupnya. Yang kedua, menggunakan hidupnya untuk tujuan Tuhan. Saya kasih waktu teman-teman Bapak Ibu semua merenungkan 30 menit ke depan. Enggak ya. 30 detik ke depan untuk
kita merasakan, kita merenungkan, saya termasuk tipe Kristen yang mana sih? Saya termasuk tipe Kristen orang percaya yang mana sih? Saya menggunakan Tuhan untuk tujuan hidup atau menggunakan hidupnya untuk tujuan Tuhan, kita yang mana? Nah, ciri-cirinya bisa kita lihat. Ada banyak orang yang doa sama Tuhan pada saat butuh doang, benar gak sih? Lagi butuh pertolongan, berdoa sama Tuhan. Lagi butuh kedamaian, lagi butuh sukacita, datang sama Tuhan. Lagi butuh apa? Kesembuhan, kita datang sama Tuhan. Ketika semuanya kayaknya udah mentok, kita datangnya sama Tuhan. Dan ketika Tuhan gak menjawab doa kita, yang terjadi adalah kita kecewa sama Tuhan. Tuhan mungkin jawab doa kita, tapi gak sesuai dengan keinginan kita. Yang jadi respon kita apa? Kita mulai kecewa sama dia, benar gak sih? Kita mulai meragukan dia. Nah, ketaatan yang bersyarat. Kita taat sama dia kalau ada maunya. Kita taat sama dia kalau ada untungnya buat saya. Itu adalah orang-orang yang menggunakan Tuhan untuk tujuan hidupnya. Apa ukuran keberhasilan mereka? Orang-orang yang menggunakan Tuhan untuk tujuan hidupnya. Apa ukuran keberhasilannya? Berkat, hasil, dan kenyamanan hidup. Pengejaran mereka, ukuran keberhasilan mereka adalah seberapa banyak diberkati sama Tuhan. Seberapa banyak hasil yang mereka terima. Seberapa nyaman kehidupan mereka. Itu yang mereka kejar. Tanpa sadar ada begitu banyak orang percaya. Saya berdoa di rumah harmoni ini gak ada. Orang-orang yang menggunakan Tuhan untuk kepentingannya, untuk tujuannya di dalam kehidupan ini. Harusnya enggak dong. Harusnya kita menggunakan hidup kita untuk tujuan Tuhan. Kita ditebus, kita dipanggil, kita dimenangkan. Dan tujuannya adalah kita mau menggunakan hidup kita untuk tujuannya. Orang-orang demikian berdoa karena relasi, bukan transaksi. Berdoa datang sama Tuhan karena mencintai Tuhan, karena rindu sama hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Doa bukan menjadi kewajiban, doa bukan menjadi kebutuhan, tapi doa menjadi relasi. Karena ada hubungan, ada ginosko di dalamnya. Kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita. Mungkin bisnis kita bisa gagal, mungkin sakit kita belum sembuh, mungkin doa kita belum dijawab sama Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketaatan kita tanpa syarat harusnya. Harusnya kita taat sama Tuhan bukan karena ada maunya. Harusnya kita taat sama Tuhan kenapa? Karena sudah seharusnya kita taat sama Tuhan. Karena dia yang menebus kehidupan kita. Dan ukuran keberhasilan kita apa? Apa ukuran keberhasilan yang harusnya menjadi tujuan kehidupan kita? Kita mau hidup dalam tujuan dan kehendak Tuhan. Harusnya itu menjadi tujuan kita. Nah pertanyaannya, kita tipe Kristen yang mana? Yang A atau yang B? Yang A? Gak ada, puji Tuhan. Udah boleh udahan nih khotbahnya. Yang B? Gak ada juga. Yang C? Belum dijelasin, angkat tangannya udah. Sekali lagi, yang A? Gak ada yang mau ngaku gitu ya. Yang B? Lumayan, tadi dari 1 sekarang 7 ya. Saya berdoa kita semua tipe yang ini. Kita mau bangun kehidupan kita mau bangun hidup kita, bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, bukan untuk kebahagiaan kita pribadi, bukan untuk kekayaan kita pribadi. Kita bangun kehidupan kita untuk tujuan Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa tujuan kehidupan kita? Oke, kita baca dulu statementnya. Tanpa sadar, banyak orang yang kelihatan rohani, kelihatan melayani, kelihatan Kristen banget, tapi pusatnya adalah tanpa sadar kita menemukan ada begitu banyak orang. Sekali lagi saya berdoa harusnya di sini nggak ada gitu ya. Cuman seringkali yang di sana masuk ke dalam gitu kan. Orang-orang yang gini kelihatannya rohani, kelihatannya beribadah, kelihatannya dekat sama Yesus, kelihatannya punya posisi di dalam gereja mungkin. Tapi pusatnya bukan Yesus, pusatnya adalah diri kita sendiri. Padahal Roma 11 ayat 36 katakan apa? Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan ini sebab segala sesuatu, artinya apa? Gak ada terkecuali, benar? Di dalam semua aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam semua aspek kehidupan kita, harusnya kita menyadari semuanya
dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Tapi hari-hari ini kita kan balik kan. Yang kita lakukan apa? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada saya. Kita pakai dalam tanda kutip Tuhan untuk kepentingan kita pribadi. Kita mengerti kalau semuanya dari Tuhan. Kita mengerti semuanya kepada Tuhan. Tapi gini, seringkali dalam kehidupannya ini cuma jadi teori. Karena bukan bagi Tuhan tapi menjadi kepada saya. Hari mau gak kita merenung sebentar. Supaya gini, kematian Tuhan, penebusan Tuhan dalam kehidupan kita tidak membuat kita menjadi self-center, tapi menjadi Christ-center. Kita mau jadikan segala sesuatu, semua aspek kehidupan kita adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk nama Dia dimuliakan sampai selama-lamanya. Yang mau katakan amin. Nah, apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya gak akan lama-lama di sini karena saya percaya semua udah tahu gitu ya. Saya akan agak lama di 2 poin terakhir. Yang pertama apa? Memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, hari gue berdoa gini, kita mengerti bahwa kita hidup, kita ada. Bahkan firman Tuhan tadi yang kita baca untuk hal-hal terkecil, untuk makan, untuk minum, untuk pakai, semuanya kita mengerti bahwa kita lakukan untuk kemuliaan. Siapa yang rindu menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang rindu apapun yang kita kerjakan hati Tuhan disenangkan? Siapa yang rindu gini? Kita mengerti, kita mau melakukan apa yang Tuhan senangi dan menjauhi apa yang Tuhan tidak senangi dalam kehidupan kita. Siapa yang rindu hidup dalam kekudusan? Hari-hari ini kekudusan menjadi barang yang langka, benar? Hari ini kekudusan menjadi hal yang sulit untuk kita terapkan. Kita padahal dipanggil menjadi umat yang harusnya dikuduskan dalam nama Tuhan. Tapi hari ini mau gak kita hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan? Mau gak hari ini kita gunakan semua aspek kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan? Saya percaya gini. Kalau kita ditanya apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita semua ngerti. Tujuan Tuhan dalam kehidupan saya adalah saya mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi yuk kita merenung sebentar. Apakah semua yang kita kerjakan hari-hari ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah semua yang kita kerjakan hari-hari ini memuliakan nama Tuhan? Yang kedua, apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Pergi dan menghasilkan buah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Senggol kiri kanan bilang kita dipilih sama Tuhan. Tapi kita dipilih sama Tuhan, inisiatifnya Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan kita masih berdosa sekalipun, Tuhan memutuskan memilih kita dan mati di kayu salib. Tapi Tuhan pilih kita, tapi gak berhenti di sana. Lanjutannya katakan apa? Dan aku telah menetapkan kamu, itu bahasanya apa sih? Tuhan menetapkan kita. Tuhan berikan tujuannya kepada kita. Tuhan berikan tanggung jawabnya dalam kehidupan kita. Tuhan menetapkan kita supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ayat ini gak bilang kalau kita ditetapkan untuk bertumbuh. Enggak. Tuhan gak mau kita hanya berhenti bertumbuh. Tapi Tuhan mau kita berbuah. Apa bedanya bertumbuh dan berbuah? Bertumbuh buat diri kita sendiri, kalau berbuah untuk dirasakan orang lain. Hari ini gini, kita gak cukup hanya bertumbuh makin serupa dengan Tuhan. Kita gak hanya bertumbuh punya pikirannya Tuhan, gak cukup. Kita harus apa? Berbuah dalam kehidupan. Orang lain mesti merasakan buah yang kita hasilkan dalam kehidupan ini. Nah, ada banyak buah sebenarnya yang bisa kita hasilkan. Minimal ada 3. Yang pertama buah pertobatan. Ada begitu banyak orang sekali lagi yang Kristen, tapi udah lupa bertobat. Kristen, tapi bosnya bukan Yesus. Kita harus menghasilkan buah pertobatan setiap hari dalam kehidupan kita. Saya percaya sekali lagi kemarin pas Jumat Agung saya bilang kita bisa jatuh dalam dosa. Kita mungkin bisa melakukan kesalahan. Kita mungkin bisa melakukan kegagalan. Tapi gini, Tuhan gak mau kita lama-lama di sana. Hasilkan buah pertobatan itu dalam kehidupan kita. Tuhan mau juga kita menghasilkan buah roh. Ada berapa buah roh? 9. Nanti kita akan bahas di 2 bulan dari sekarang kalau gak salah.
9 buah roh kita akan bahas satu persatu gitu ya. Jadi kita akan tunggu itu, teman-teman akan mempelajarinya satu persatu. Tapi yang ketiga, buah apa yang harus kita hasilkan? Buah jiwa-jiwa namanya. Ada yang udah 5 tahun ke gereja? Ada udah 5 tahun percaya Yesus? Yang udah 5 tahun, boleh saya lihat tangannya? Di atas 5 tahun? Di atas 10 tahun? Di atas 20 tahun? Pertanyaannya gini, selama 5, 10, 15, 20 tahun kita percaya Yesus, sudah bawa jiwa gak buat Yesus? Selama kita percaya 1, 5, 10, 15, 20, 30 tahun kita percaya sama Yesus, pernah gak kita lihat sekeliling kita lihat keluarga kita lihat saudara kita yang belum percaya sama Tuhan, kita lihat sahabat kita, rekan kita, pernah gak kita bawa dia kepada Yesus? Pernah gak kita memberitakannya sama mereka? Pernah gak kita bawa mereka kepada Tuhan? Saya percaya gini, keselamatan yang kita peroleh, kemenangan yang kita peroleh, harusnya tidak berhenti di kita. Kita harus multiplikasi, amin. Kita bagikan kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain, sehingga jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin gak perlu dibawa ke rumah harmoni, tapi percayalah mereka harus dibawa ke Kristus. Gak mesti bergereja di sini, tapi gue berdoa gini, mereka mendapatkan panggilannya, tujuannya, keselamatannya ketika ketemu dengan saudara. Maukah kita ambil beban itu dalam kehidupan ini? Yang ketiga, apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama tadi apa? Lupa. Memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua tadi apa? Pergi dan menghasilkan buah. Yang ketiga, memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Hari ini gini, salah satu tujuan Tuhan yang harus kita kerjakan adalah kita harus memberitakan perbuatan besar dari Dia. Siapa yang setuju dengan saya kalau harusnya kita gak layak? Siapa yang setuju dengan saya kalau harusnya kita yang dihukum? Siapa yang setuju dengan saya harusnya kita tidak layak terima kasih Tuhan? Makanya disebut sebagai kasih karunia, disebut anugerah. Apa artinya anugerah? Sebenarnya kita tidak layak menerimanya tuh, tapi Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Siapa yang setiap hari merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini? Siapa yang setiap hari mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Siapa yang setiap hari merasakan gini, saya tidak setia, Yesus tetap setia dalam kehidupan saya? Pernah mengalami itu? Harusnya kalau kita mengalami itu semua, kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami kesetiaan Tuhan. Bagian kita apa sih sebenarnya? Beritakan dong, benar gak sih? Kasih tahu yang lain. Jangan cuma berhenti di kita. Kita masih memberitakannya kepada orang lain. Supaya mereka juga mengalami hal yang sama yang seperti kita terima. Kita kalau makan di restoran yang murah, enak. Biasanya kita ngapain? Minimal kan kita kasih tahu teman terdekat kita, benar gak sih? Kalau kita ketemu makanan yang udah murah, terus enak. Kan kita gak mungkin diam, benar gak? Ada yang diam gak? Gue keep sendiri ya, gak mungkin, benar gak? Kita pasti share. Makanya bahkan di grup kita isi beberapa orang ada yang grup makan-makan. Isinya apa sih? Kalau ada makanan yang menarik kita share ke sana. Kapan perginya gak tahu. Mungkin Yesus datang kedua kali gitu ya. Tapi di share terus. Ada makanan murah enak, kita ngapain? Kita share, kita kasih tahu orang lain. Yuk kita ke sana dan lain sebagainya. Kenapa itu kita bisa kerjakan? Karena kita merasa makanan itu enak dan murah. Kita hari ini mengalami kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan. Masa berhenti di kita? Makanya saya sering bilang, saya gak tahu beberapa kali saya udah kasih tahu sama teman-teman. Saya paling suka makan bakmi Kalimantan gitu ya. Jadi setiap orang yang ngadu bakmi sama saya, mau dari Medan, mau dari Belitung, mie ayam, dari Jepang, ramen gitu ya. Saya selalu bilang apa yang paling enak apa? Bakmi, apalagi sonlat gitu ya. Ada yang tahu sonlat? Ya cari di Google gitu ya. Tapi saya berani bilang kepada
banyak orang, apalagi sekarang bakmi paling enak tuh dekat rumah saya gitu ya. Jalan kaki nyampe gitu. Jadi lapar gitu ya. Tapi saya bilang kepada semua orang, saya berani ngadu dalam tanda kutip sama semua orang. Dan saya berani declare gitu ya, kalau bakmi saya paling enak gitu ya. Bakmi Medan lewat gitu. Mana orang Medan? Saya berani adu, kenapa? Saya beritahukan, saya ajak banyak orang untuk makan di sana. Dulu ada sebelum yang di dekat rumah saya, ada satu bakmi enak di, apa lagi tuh namanya? Jembatan Besi sana lagi apa tuh? Ya itulah. Sekarang udah gak ada gitu ya, bakmi Amoy gitu ya. Saya bawa banyak orang ke sana, sekarang udah tutup, bukan tutup, udah ganti pemilik gitu, ganti owner kemarin terakhir saya ke sana. Saya bawa banyak orang ke sana, saya bawa gembala. Kok Alex pernah ke sana? Beberapa orang saya bawa ke sana, kenapa? Saya nggak apa-apa kalau dia nggak setuju kalau itu yang paling enak, tapi bagi saya itu yang paling enak. Saya mau bawa banyak orang ke sana, kenapa? Bagi saya itu yang the best. Hari ini Yesus the best nggak buat kita? Hari Yesus paling luar biasa nggak dalam kehidupan kita? Dia berikan kasihnya yang tanpa syarat buat kita. Kita bagikan gak kepada orang lain? Atau kita simpan sendiri? Malu gak mau kasih tahu? Jangan dong. Harusnya kita beritahukan kepada orang lain dengan pede. Sama seperti bakmi sonlet tadi. Yesus gue yang terbaik. Dimanapun kita berada, kepada siapapun. Kabarkan kabar baik ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Karena untuk itulah tujuan hidup kita diberikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memberitakan perbuatan yang besar, yang kudus, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bagikan kepada orang lain. Yang mengerti katakan amin. Sisa 13 menit saya akan sampaikan 2 poin yang menurut saya paling penting gitu ya. Jadi tujuan kehidupan kita tadi apa? Memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Pergi dan hasilkan buah. Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Dan saya mau bilang gini, ada pepatah bilang gini. Tragedi terbesar dalam kehidupan kita bukan kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Saya mau ganti hari ini. Karena tragedi terbesar dalam kehidupan kita bukan kematian, bukan juga hidup dan tempat tujuan, melainkan tahu tujuannya tapi tidak menghidupinya. Kita tahu harus memuliakan Tuhan. Kita tahu kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu kita harus pergi dan menghasilkan buah. Kita tahu kita harus memberitakan perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya kita menghidupinya nggak dalam kehidupan ini? Atau kita cuma tahu, kita cuma mengerti, kita cuma belajar, tapi gak pernah kita praktekkan dalam kehidupan ini. Hari ini saya mau kita menghidupinya. Nah, halangannya apa? Nah ini. Saya merenung lama untuk 2 poin ini. Karena saya percaya salah satu penghalang terbesar untuk kita hidup di dalam panggilan Tuhan namanya adalah kelelahan rohani. Kelelahan rohani bukan berarti kita tidak mencintai Tuhan. Tapi bisa jadi kita lupa bahwa kita bukan sumber. Kita masih melayani, tapi hati kita kosong. Doa jadi rutinitas seperti yang saya bilang tadi, bukan relasi. Coba kita refleksikan sebentar. Apakah kita lagi kelelahan rohani? Pelayanan jadi beban, bukan sukacita. Harusnya pelayanan itu gak beban harusnya. Pelayanan itu apa? Kehormatan, benar gak sih? Bisa melayani Tuhan itu harusnya apa? Kehormatan. Siapa kita? Harusnya kita bisa melayani itu bersuka cita. Kenapa? Siapa kita? Tapi hari-hari ini karena kita lelah secara rohani, yang terjadi adalah pelayanan jadi beban banget. Pelayanan jadi berat banget. Pelayanan jadi gak suka cita. Dan kita mulai mudah tersinggung. Kita mulai jadi pribadi yang sensitif. Dan kita mulai kehilangan kasih kita. Kalau kita telusuri apa sih akar masalahnya? Seringkali gini, kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Harusnya kita melayani Tuhan dari keintiman kita. Harusnya kita melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi hari-hari terjadi. Kita hidup dengan menghidupi tujuan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mulai merasa gini, awalnya mungkin kita melayani Tuhan dengan Tuhan gitu ya. Tapi lama-lama berubah menjadi aku harus kuat. Aku harus bisa. Lama-lama kita pikir aku yang harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita mulai merasa apa yang terjadi dalam gereja ini adalah tanggung jawab kita. Kita mulai merasa gini, semua harus karena saya. Kalau bukan saya gak bisa ini. Kita mulai merasa bebannya mulai berat. Kita merasa perubahan orang lain menjadi tanggung jawab kita.
Setiap orang yang datang dalam kehidupan kita, berkonseling mungkin sama kita, bercerita sama kita, di tempat-tempat kopi atau di tempat bakmi tadi, kita merasa gini, perubahan hidup menjadi bagian kita yang harus kita berikan dalam kehidupannya. Padahal perubahan adalah tanggung jawab siapa? Mereka pribadi. Kita hanya bisa menginspirasi mereka untuk berubah, tapi kita gak bisa merubah orang lain. Tapi kita mulai hari-hari ini, kita mulai merasa kalau semua tanggung jawab adalah harus saya. Makanya akhirnya kita melayani Tuhan tanpa Tuhan. Sehingga kita hidup seolah-olah untuk Tuhan, tapi tanpa Tuhan. Kita pakai upaya kita pakai kekuatan kita merasa kita mampu. Dan pada akhirnya kita kehilangan dan kita kelelahan secara rohani. Yang kedua, apa akar masalahnya? Kehilangan why, kehilangan alasan. Awalnya adalah panggilan. Lama-lama apa? Kewajiban. Awalnya karena panggilan. Awalnya karena mencintai Tuhan. Tapi lama-lama berubah menjadi kewajiban. Lama-lama berubah menjadi rutinitas. Lama-lama bahkan menjadi tekanan di dalam kehidupan kita. Dan dampaknya apa? Kita mulai kompromi. Kita mulai kehilangan gairah. Kita mulai pelan-pelan mundur dari tujuan Tuhan. Hari saya mau ngajak teman-teman, Bapak Ibu semua untuk refleksi sebentar. Apakah ini lagi terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita mulai kompromi dengan keadaan? Atau kita mulai kehilangan gairah? Atau kita gini, pelan-pelan mulai mundur. Kita mulai jaga jarak aman sama Tuhan. Kita mulai gak usah gereja-gerejaan, gak usah pelayanan-pelayanan, gak usah menghidupi tujuan Tuhan. Kita mulai mundur pelan-pelan. Saya mau bilang, yang membunuh tujuan hidup bukan dosa yang besar, tapi kelelahan yang dibiarkan. Hari dari tampang-tampangnya kayaknya lelah semua gitu ya. Saya berdoa lelahnya karena bekerja, bukan yang lain gitu ya. Tapi dari tampang-tampangnya kayaknya lelahnya secara rohani. Kita merasakan berat, kita mulai kehilangan gairah, kita mulai kehilangan api. Untuk para volunteer di tempat ini, masih punya api gak melayani Tuhan? Masih bergairah gak melayani Tuhan? Atau semua yang kita kerjakan hanya kewajiban? Atau semua yang kita kerjakan karena keharusan? Kita merasa kita harus mengerjakannya karena kita sudah ada di dalamnya. Tapi hari pertanyaan saya adalah gini. Jangan sampai kelelahan demi kelelahan kita biarkan. Karena kelelahan itu justru bisa membuat kita mundur pelan-pelan dari tujuan Tuhan. Karena kelelahan itu justru bisa bikin kita pelan-pelan kehilangan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kita mulai bosan seperti kata pertama tadi. Lalu kita mulai garing kehidupan kita. Hari ketika kelelahan muncul, firman Tuhan katakan apa? Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itu hanya datang dari Yesus. Jangan sampai kita seperti Marta. Saya gak lagi menyalahkan Marta. Tapi jangan sampai kita sibuk melayani. Kita sibuk melakukan banyak hal buat pekerjaan Tuhan. Tapi kita kehilangan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan banyak hal untuk rumah Tuhan. Tapi kita malah kehilangan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita kehilangan why. Kita mula-mula dari panggilan Tuhan. Lama-lama karena kewajiban. Nah hari ini mau gak kita merenung sebentar. Supaya kelelahan ini tidak membunuh tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dan yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Penghalang kita untuk hidup dalam tujuan Tuhan. Kelelahan rohani. Yang kedua, banyak orang berhenti bukan karena tidak percaya Tuhan. Tapi karena hidup terlalu berat. Saya gak tahu seberapa banyak dari Bapak Ibu semua, saudara semua mengalami masalah ekonomi dalam kehidupan. Mungkin rasanya untuk hidup dari bulan ke bulan itu rasanya berat. Rasanya masalah ekonomi menghimpit keluarga kita, menghimpit kehidupan kita. Kita merasa udah gak ada solusinya lagi. Apalagi yang mau nikah gitu ya. Kayak orangnya gak ada. November mau nikah, duitnya belum ada misalnya. Yang terjadi apa sih? Panik lah, bener gak sih? Ada yang mau nikah gak ada duit, gak panik. Kalau banyak duit aja panik. Tapi seringkali gini, kesulitan hidup dalam kehidupan kita membuat kita panik, bener gak sih?
Membuat kita mulai mundur dari panggilan Tuhan. Masalah ekonomi mulai terasa lebih besar daripada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai merasa bahwa ada hal yang harus diselamatkan. Dan itu bukan hubungan kita sama Yesus. Tapi masalah ekonomi kita. Saya gak tahu Bapak Ibu punya masalah keluarga atau enggak. Dari tampangnya sih harmonis semua gitu ya. Ini kayaknya paling harmonis dua di sebelah kiri gitu. Saya gak tahu teman-teman Bapak Ibu semua hubungan keluarganya gimana. Bapak sama anak gimana. Istri sama suami gimana. Saya gak tahu. Kita mau bikin seminar tentang pasangan, tentang keluarga sebentar lagi. Tapi gini, saya gak tahu masalah keluarga menjadi kesulitan gak dalam kehidupan kita. Kita mungkin masih duduk bareng. Mungkin kita masih datang ke gereja bersama-sama. Tapi udah garing. Tapi udah gak hot lagi, benar gak? Tapi udah gak ada strumannya lagi. Udah 5 tahun menikah. Udah 10 tahun menikah. Apalagi udah 30 tahun menikah. Saya gak tahu papa mama saya nikahnya udah beberapa tahun gitu ya. Tapi kalau kita makin lama pernikahan, umur pernikahannya yang terjadi apa sih? Biasanya apa sih? Udah garing, bener gak sih? Bisa jadi masalah keluarga dalam kehidupan kita membuat kita mundur dari Tuhan. Membuat kita mundur dari tujuan Tuhan. Karena masalah keluarga, kita sering bilang lebih penting dari masalah hubungan kita sama Yesus. Padahal hubungan kita sama Yesus lah yang mengakibatkan hubungan keluarga kita berantakan. Kita harus tahu akarnya dulu. Kita mesti mengerti dulu apa yang menjadi akar masalah kita. Apa bentuk kesulitan yang ketiga? Kekecewaan. Sekali lagi, para volunteer pernah kecewa? Kayaknya gininya bohong banget gitu ya. Pernah kecewa sama sesama pelayan Tuhan? Pernah merasa pelayanan itu kayaknya berat gitu, udahlah gak usah lah gitu. Kita merasa kesulitan di dalam pelayanan, kekecewaan di dalam pelayanan. Harusnya kita tetap di dalam panggilan Tuhan. Kita harus tetap dalam tujuan Tuhan. Tapi karena kekecewaan pelayanan kita mulai apa? Mundur. Kita mulai merasa ya udahlah gak usah melayani Tuhan lagi lah. Ya udahlah gak usah menghidupi tujuan Tuhan lagi lah. Mundur perlahan. Karena kecewa sama orang di sebelah kita. Kita mulai kecewa dengan pemimpin kita. Ada yang kecewa sama saya? Jangan dijawab gitu ya. Nanti kita makan bareng di bawah. Tapi kan seringkali kita di dalam pelayanan kita bergesekan, benar gak sih? Makanya besi menajamkan, kita menajamkan sesama kita. Tapi ketika penajaman itu terjadi, seringkali kekecewaan muncul. Nah ketika kekecewaan itu muncul, saya percaya semua pernah mengalaminya. Harusnya gak membuat kita mundur. Harusnya buat kita tetap apa? On fire, karena yang kita pandang bukan cuma pemimpin. Yang kita pandang bukan orang di sebelah kita. Kita melayani hari ini. Kita menghidupi tujuan Tuhan. Bukan karena gembala kita, benar gak sih? Tapi karena apa? Yesus respon kasih kita kepada kasih Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka kita melayani Tuhan. Apalagi kesulitan hidup yang lain? Doa yang belum? Berdoa sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Kita berdoa mungkin setiap malam atas semua persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi seolah-olah gak ada jawaban Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mulai apa? Mundur. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai meragukan penyediaan Tuhan. Kita mulai meragukan kasih Tuhan. Kita mulai mundur daripada Tuhan pelan-pelan. Doa lagi belum dijawab lagi. Kita mulai apa? Mundur lagi. Lama-lama kita mentok. Kita mulai apa? Muntaber. Muntaber? Mundur tanpa berita. Atau yang terakhir, ini harusnya jangan terjadi gitu ya. Apa yang terakhir? Pengkhianatan dan ada yang pernah dikhianati di sini? Ada yang mengalami luka? Ada yang pernah kita kasih kepercayaan tapi kita dikhianati, gitu pernah? Lama-lama kita terluka. Lama-lama kita mulai mikir untuk ini. Kalau lu khianatin gua ngapain? Kalau lu melukai gua, yang melukai siapa? Orang lain.
Tapi kita mundur daripada. Seberapa banyak yang mengalami itu sih? Kita dilukai sama sesama kita dilukai sama bos kita dilukai sama pemimpin kita mundur dari Yesus, gak nyambung. Kita dikhianati sama seseorang, kita dilukai sama seseorang, yang kita tinggalkan panggilan Yesus dalam kehidupan kita. Saya berdoa gini, luka-luka yang terjadi dalam kehidupan kita, pengkhianatan yang mungkin yang pernah kita alami dalam kehidupan kita, harusnya gak bikin kita mundur. Tapi kita pandang Yesus. Tapi kita lihat salib Yesus. Kita lihat kasih Yesus. Sehingga mungkin masalah ekonomi mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin keluarga kita lagi gak baik-baik aja. Mungkin di dalam pelayanan kita dikecewakan. Mungkin doa kita belum dijawab sama Tuhan. Mungkin kita dikhianati dan mengalami luka dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap on fire sama Tuhan. Kesulitan hidup tidak bikin kita mundur daripada Tuhan. Tapi kita tetap mau berlari kepada panggilan Tuhan, kata Paulus. Karena saya percaya panggilan Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Kesulitan hidup mungkin kita alami hari-hari ini. Kelelahan mungkin kita alami hari-hari ini. Tapi jangan sampai itu menjadi alasan dalam kehidupan kita untuk mundur daripada Yesus. Yang mengerti, katakan amin. Terakhir, ada satu tokoh Alkitab namanya Elia. Elia habis berantem sama 450 nabi atau dewa di sana. Ketika dia berantem, yang menang siapa? Elia. Ketika Elia menang, harusnya pesta dong, benar gak? Harusnya seneng dong, bisa mengalahkan berapa? 450 Baal. Nabi Baal. Tapi ayat 1 Raja-Raja 19 ayat 4 katakan apa? Tetapi ia itu Elia, tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian dia ingin merayakan kemenangannya. Kenapa dia pengen mati? Karena kalau teman-teman baca di ayat 1, 2, dan 3, Isabel mengutus sebuah utusan. Kasih tahu kepada Elia, akan datang balasan. Elia juga harus mengalami kematian sama seperti salah satu dari 450 yang lain. Nanti pulang baca kisahnya, bagus. Harusnya Elia mengalami kemenangan. Harusnya dalam pelayanannya dia mengalami kemenangan. Melawan nabi-nabi palsu, melawan dewa-dewa palsu. Harusnya dia mengalami sukacita yang luar biasa. Karena dia baru melakukan pelayanan. Tapi yang terjadi adalah Elia pengen mati. Cukuplah Tuhan. Sekarang ya Tuhan apa? Ambillah nyawaku. Orang yang habis berperang dan menang. Orang yang habis melawan dewa dan menang. Ngomong ambil nyawaku. Kenapa itu bisa terjadi? Saya simpulkan. Kelelahan rohani dan kesulitan hidup adalah kombinasi yang paling berbahaya untuk kita tetap hidup dalam rencana dan tujuan Tuhan. Elia mengalami kelelahan secara rohani. Elia merasa dia sendirian. Kalau teman-teman baca, gak ada lagi nabi yang lain, cuma tinggal saya. Dia merasa sendirian. Dia merasa semua tanggung jawabnya dia. Dia merasa aku bisa. Dia merasa aku mampu. Dia mengalami kelelahan secara rohani. Dia mengalami kesulitan hidup. Dikejar sama musuhnya. Dia mengalami ketakutan dalam hidup. Dan kombinasi itulah membuat Elia bilang, cukup Tuhan, ambil nyawaku. Cukup Tuhan, aku udah gak mau hidup lagi. Cukup Tuhan, saya gak mau melayani Tuhan lagi. Cukup Tuhan, saya mundur dari panggilan. Cukup Tuhan, saya mundur dari pelayanan. Cukup Tuhan, saya ambil langkah mundur. Karena saya udah gak mau hidup lagi. Mungkin kita belum sampai ke Elia mau bunuh diri dan sebagainya, belum. Tapi kita mulai garing hidupnya. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Saya berdoa, kita bukan Elia yang bilang ambil nyawaku. Tapi kita mau bilang kesulitan hidup dan kelelahan yang mungkin sedang kita alami hari ini. Kita mau ambil waktu kita. Karena tadi firman Tuhan katakan kelegaan hanya datang daripada Yesus. Datang sama Yesus hari ini. Pertanyaannya gini, kapan terakhir kita datang sama Yesus? Kapan terakhir kita masuk ke dalam kamar kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kapan terakhir kita datang sama Tuhan? Kita baca firman Tuhan bukan karena besok mau berkhotbah, bukan. Kapan terakhir kita dengar lagu bukan karena minggu mau WL, bukan. Tapi kita datang sama Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan karena hubungan. Kita baca firman Tuhan
karena kita pengen tahu isi hati Tuhan dan melakukannya. Kapan terakhir kita lakukan demikian? Kapan terakhir kita datang di kamar kita tutup kamar kita, lalu kita berdoa sama Tuhan? Bukan untuk meminta sesuatu, tapi karena kita anaknya. Jangan sampai kelelahan rohani dan kesulitan membuat kita mundur dari Tuhan. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan sebentar. Dan saya berdoa gini. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mengalami kelegaan. Ketika kita menyembah Tuhan, saya berdoa gini, Tuhan peluk kita. Karena Tuhan gak pernah jauh. Mungkin kita berlari menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan gak pernah jauh. Saya berdoa, orang sulit yang kita ketemui hari-hari ini, situasi sulit yang kita hadapi hari-hari ini, tetap bikin kita on fire. Tetap bikin kita menyala-nyala. Tetap bikin pengiringan kita di hadapan Tuhan tidak pernah mundur. Yang mau katakan amin.